Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimuna shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari-hari menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan hidup dan panjang umur oleh Allah. Sehingga kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain menjalankan saum di bulan Ramadan, kita pun mampu untuk menunaikan tilawatul Quran. Kita pun bisa melakukan amal-amal kegiatan yang lain. Infak, sedekah. Bagi para laki-laki mencari nafkah. Dan ibu-ibu bagaimana menyiapkan kondisi dan persiapan di dalam rumah menjelang berbuka puasa. Oleh karena itu, tidak sedikit karena hikmah diperintahkannya saum di bulan Ramadan, banyak hal yang kita lakukan, tetapi Allah telah mengkaruniakan, memberikan kemuliaan kepada kita dengan melipat gandakan balasannya di sisinya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Maka dalam kesempatan ini mari kita sama-sama bertadarus Al-Quranul Karim. Kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bacakan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, penggalan dari satu ayat di dalam surat An-Nur ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah kamu tampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini menunjuk ajari kepada kita bahwa kita dilarang untuk membuka aurat dan diperintahkan untuk menutupnya. Maka ketika ini diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim kepada orang-orang yang beriman, maka wajib hukumnya kita untuk menutup aurat, menjaga perhiasan-perhiasan yang telah Allah tetapkan. Maka oleh karena itu, ketika ayat ini diperintahkan, maka berupaya maksimal kita untuk menjaga diri kita, menutup aurat kita, sebagaimana awal ayat surat ini diturunkan oleh Allah, diwahyukan melalui baginda Rasulullah SAW. Wanita-wanita kaum mukminin saat itu, saat ayat ini diturunkan, bergegas mereka untuk mencari penutup-penutup aurat mereka. Ada spray, ada hording, ada apa saja yang bisa untuk menutup aurat, karena telah diwajibkannya untuk menutup aurat bagi kaum mukminin dan mukminat. Oleh karena itu, saat ini alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah dan menjalani hari-hari kita dengan beramal sesuai dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini adalah kewajiban kita untuk menutup aurat. Allah mengingatkan. Kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada kita. Maka oleh karena itu, hikmatu tasyri, diperintahkannya kaum mukminin dan mukminat menutup aurat, maka kemudian banyak orang-orang yang mendapatkan kemaslahatan dari perintah ini, dari diturunkannya ayat ini. Misalnya, kita senantiasa berupaya maksimal menutup aurat, tidak hanya menutup, tapi bagaimana penutupnya itu lihat, ketika dilihatnya indah, dipandangnya enak, bagus, serasi. Ini adalah urusan yang Allah serahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi yang wajib bagi kita adalah menutup aurat. Jadi hikmatu tasri, diturunkannya ayat ini, maka kemudian orang-orang mukmin
bergegas untuk segera dapat menutup auratnya, dan itu hukumnya wajib. Tetapi bagaimana kemudian orang-orang mukmin menggunakan akalnya, manusia menggunakan dan memanfaatkan akalnya, kebutuhan pakaian untuk menutup auratnya orang-orang yang beriman, maka kemudian diperlukan bahan atau kain-kain yang bagus, yang indah, yang serasi, enak dipandang. Maka tidak sedikit para desainer bermunculan dan mendapatkan manfaat dari ini. Bagaimana mungkin kemudian pakaian itu jadi kalau kemudian tidak ada pabrik yang membuat, memproduksi kain? Maka kemudian para produsen kain, ya, para penjahit mendapatkan manfaat dari diperintahkannya melalui surat An-Nur ayat ke-31, ya, ini untuk menutup aurat. Mari kita renungi ayat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, maka banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang didapatkan, yang dirasakan karena kita melaksanakan dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, ketaatan kita untuk beribadah potensinya luar biasa, semangatnya luar biasa, ghirohnya lebih tinggi. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan balasan di sisinya dengan amal-amal soleh yang ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Pahala saum di bulan Ramadan selama 1 bulan di siang hari, pahala untuk mencari nafkah bagi kaum laki-laki, pahala untuk menjaga, membimbing, memanajeri keluarga di dalam rumah, pahala bagi kaum ibu. Dan kemudian orang-orang yang menunaikan ibadah, sholat sunnah, zikir, infak, sedekah, membaca Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dinilai oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Mari kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan kita tunaikan, yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah kita berupaya maksimal untuk menjauhinya, karena Allah sudah menyiapkan surga dan neraka bagi hambanya. Apakah kita mau memilih surga? Atau kemudian Allah telah menyiapkan juga neraka? Mana yang akan kita pilih? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan informasi, mengilhamkan kepada kita. Apakah kita akan memilih hal-hal yang berkaitan dengan mendekatkan diri dengan ketakwaan kepada Allah, atau kemudian kita memilih hal-hal yang fujur, hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya kita akan memilih hal-hal atau aktivitas yang menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.